Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Trihandayani yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Laras Dwi Palupi yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Ratu Alicia Sivana, NIM 2023 11371. Hadir. Saya Laras Dwi Palupi, NIM 2023 11372. Ini, bentar. Lalu Muhammad Syahrul Anam, NIM 2023 11374. Hadir. Wulan Junianti Sari, NIM 2023 11389. Hadir. Isna Salsabila, NIM 2023 11394. Hadir. Bentar. Nur Khalifah Hidayah, NIM 2023 11395. Hadir. Deaniha Lailia, NIM 2023 11397. Hadir. Muhammad Rafli Nugroho, NIM 2023 11400. Hadir. Ahmad Erik Hendri Saputra, NIM 2023 11405. Hadir. Dan yang terakhir, Najwa Salsabila Putri, NIM 2023 11406. Hadir. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan materi tentang piutang wesel yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ratu Alicia Sivana. Pengertian piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh perjanjian tertulis baik dengan surat wesel maupun surat promise. Wesel dibedakan menjadi dua. Pertama, wesel tanpa bunga. Kedua, wesel berbunga. Berdasarkan jatuh tempo, wesel tanpa bunga sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, wesel berbunga nilai nominalnya ditambah bunga selama jangka waktu wesel. Dan terakhir, berdasarkan jangka waktu, 1 wesel jangka panjang, 2 wesel jangka pendek. Ukuran panjang pendeknya jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal neraca. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Isna. Oke, selanjutnya yaitu piutang wesel yang kemudian terjadi dari transaksi penjual itu menjadi 3. Yang pertama adalah piutang wesel dari penjualan kredit. Piutang tersebut terjadi atas penjualan barang dagang kepada pelanggan yang dilakukan secara kredit dengan disertai penerbitan surat wesel atau surat promes. Contohnya, pada tanggal 16 Maret 2020, PT Jaya menjual barang dagang secara kredit kepada PT Maju sebesar 1 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Jaya menerbitkan wesel berjangka 60 hari dengan bunga 15%. Jadi, bagaimana tabelnya? Tabelnya adalah seperti ini. Di tanggal 16 Maret 2020, PT Maju menjual barang secara kredit dengan diterbitkan piutang wesel, makanya tanggal 16 tersebut nama akunnya adalah piutang wesel dan 1 juta tersebut terletak pada debit. Dan penjualan barang dagang dia termasuk di kredit karena dia mempunyai jangka waktu 60 hari dengan bunga 15%, maka pada tanggal 15 Mei tersebut karena dia berasal dari Maret kan, jadi 60 hari sama dengan 22 bulan, jadi Maret, April, Mei, maka dia diterbitkan pada Mei 15, yaitu nama akunnya adalah kas. Di buku kalian pada halaman 23 itu tercantum piutang usaha, mungkin itu salah ketik ya, jadinya itu kas. Kas tersebut diperoleh dari piutang wesel ditambah pendapatan bunga. Pendapatan bunga
Sama dengan 25 diperoleh dari 1 juta dikali 60 per 360. Karena dia termasuk hari, makanya 60 tersebut dibagi dengan 360 dikali jumlah bunga tersebut adalah 15%. Maka mendapatkan total pendapatan bunga adalah 25%. Jadi kasnya adalah 1.025.000 diperoleh dari 1 jutanya kredit di piutang wesel dan 25 pendapatan bunga, makanya dia menjadi debit. Kasnya yaitu 1.025.000. Next. Yang kedua adalah piutang wesel dari pemberian pinjaman. Piutang tersebut terjadi ketika menerima pinjaman dari pihak kreditur yang disertai dengan penerbitan promes atau surat wesel. Contohnya, pada tanggal 12 Juli 2020, PT Raya memberikan pinjam berupa uang tunai sebesar 5 juta kepada PT Ratu. Selanjutnya, PT Ratu menyerahkan promes berjangka 2 bulan dengan bunga 15%. Maka tabelnya sebagai berikut. Pada tanggal 12 tersebut menjadi piutang wesel karena berupa penyerahan promes, bukannya dia menjadi piutang promes, bukan, tapi dia tetap menjadi piutang wesel. 5 juta tersebut berada di debit dan kasnya adalah 5 juta di kredit. Maka dia akan melunasi pada tanggal September pada tanggal 12. Karena dia diberi jangka waktu 2 bulan, makanya bunganya tersebut dibagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka pendapatan bunga diperoleh dari menghitung pendapatan bunga tersebut nominal 5 juta dikali 2 per 12 dikali 15%. 15% tersebut adalah bunga, makanya dia mendapatkan 125.000. Jadi, kasnya adalah 5.125.000, piutang wesel menjadi kredit yaitu 5 juta dan pendapatan bunga 125.000, maka di total dia akan menjadi kas di debit jumlahnya 5.125.000. Next. Tiga, piutang wesel dari perubahan piutang usaha. Dia adalah piutang usaha diganti dengan piutang wesel, dirubah gitu kan. Piutang tersebut terjadi ketika perusahaan melakukan perubahan satu status dari piutang usaha menjadi piutang wesel. Tujuan perubahan status tersebut adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum. Contoh, pada tanggal 22 Maret 2020, PT Ragu menerima pelunasan piutang usaha dengan wesel dari PT kami sebesar 4 juta. Surat wesel tersebut berjangka 60 hari dengan bunga 15%. Oke, selanjutnya adalah tabelnya. Bagaimana tabel tersebut? Pada tanggal 22 Maret 2020, dia aslinya piutang usaha, maka dia diganti dengan piutang wesel. Yang aslinya piutang usaha di debit, dia sekarang di kredit karena diubah ya. Makanya piutang wesel dia bertambah di debit jadinya 4 juta dan piutang usaha dia berkurang di kredit jadinya 4 juta. Oke, pelunasannya terjadi berjangka 60 hari, makanya dia di Maret, berarti Maret 2 bulan kan, Maret, April, Mei, maka membayarnya di Mei. Dengan pendapatan bunga adalah 100. 100 tersebut dihitung dari pendapatan tersebut 4 juta nominal awal dikali 60 per 360 karena dia hari, makanya dia dibagi dengan 360 hari dikali dengan 15%, 15% tersebut adalah bunganya, makanya menjadi 1 juta. Jadi kasnya adalah 4.100.000 diperoleh dari piutang wesel 4 juta di kredit dan pendapatan bunga 100 di kredit dan kasnya adalah 4.100.000 di debit. Next. Piutang wesel tidak dapat ditagih. Piutang wesel tidak jauh berbeda dengan piutang usaha. Apabila sampai jatuh tempo, piutang wesel tidak dapat ditagih, maka piutang wesel telah berakhir dan akun perubahan menjadi piutang usaha. Contoh, pada tanggal 16 Maret 2020, PT Jaya menjual barang dengan secara kredit kepada PT Maju sebesar 1 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Jaya menerbitkan wesel berjangka 60 hari dengan bunga 15%. Pada saat jatuh tempo, PT Maju tidak mampu melunasi hutangnya. Akhirnya PT Maju menghapus piutang usaha
dengan penurunan nilai piutang. Makanya dia dicatat dengan tabel berikut. Pada tanggal 16 Maret, piutang weselnya 1 juta dan penjualan barang dagangnya adalah 1 juta di kredit. Dan piutang usahanya dia diperoleh dari piutang wesel tersebut adalah 1 juta dan pendapatan bunga adalah 25.000. Pendapatan bunga tersebut 25.000 diperoleh dari 60/360. Karena dia hari ya, makanya dia dibagi dengan 360. Dikalikan dengan 15% bunganya tersebut, dikali dengan 1 juta nominal kredit tersebut, maka hasilnya adalah 25. Jadi piutang usaha tersebut diperoleh dari piutang wesel ditambah piutang bunga, yaitu dikredit 1.025.000. Hasilnya dia piutang usaha ini dipindah karena ada perpindahan yang aslinya piutang usaha di debit, sekarang dia berada di aslinya piutang usaha ada di kredit, sekarang dia ada di debit karena perpindahan. Yang karena seterusnya, karena tidak dapat ditagih, tidak ada kemungkinan untuk dia membayar lagi, makanya dia ditulis cadangan penurunan nilai piutang. Dan di sini juga aslinya piutang usaha dia menjadi debit karena sudah tidak ada harapan lagi untuk membayar, makanya dia ditulis cadangan aslinya di kredit, dia dipindah menjadi debit. Cadangan tersebut totalnya adalah 1.025.000 dan piutang usaha di kredit adalah 1.025.000. Next. Pendiskontoan piutang wesel. Perlakuan piutang wesel juga sama dengan piutang usaha, yaitu dapat dipindah tangankan. Pendiskontoan piutang wesel adalah penjualan piutang wesel sebelum tanggal jatuh tempo. Karena pendiskontoan itu sama saja menyerahkan atau mengalihkan suatu wesel kepada pembeli sebelum jatuh tempo. Ibaratnya kita mempunyai saham, karena kita membutuhkan dana cepat, makanya kita mengalihkan saham tersebut kepada pihak bank. Next. Contohnya, pada tanggal 21 Maret 2020, PT Jaya menjual barang dengan secara kredit kepada PT Maju sebesar 1 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Jaya menerbitkan wesel berjangka 60 hari dengan bunga 15%. Pada tanggal 20 April 2020, PT Jaya mendiskontoan wesel tersebut pada Bank IUP dengan diskonto 20%. Makanya pada tanggal 21, yaitu tertulis piutang wesel 1 juta di debit dan penjualan barang dagang di kredit sebesar 1 juta. Karena dia diskonto, dia membutuhkan uang secara cepat sebelum deadline itu terpenuhi. Aslinya dia mendapatkan uang tersebut saat jatuh tempo mendapatkan bunga 25.000. Bunga tersebut diperoleh dari 1 juta tersebut dikali 60/30 karena dia hari, makanya dia dibagi 360 dikali 15, dia mendapatkan total 25.000. Itu ketika ia membayar saat jatuh tempo. Karena ini mendiskonto mendapatkan uang sebelum jatuh tempo. Karena dia mendapatkan uang secara mepet, secara cepat, dana cepat, makanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin harganya menurun dari yang diinginkan. Ini 20 April menjadi kas, yaitu 1.791.791.000 dengan piutang wesel 1 juta dan pendapatan bunga 7.917.000 terdapat dari ini diperhitungkan di atas. Jika dia tidak mendiskonto, makanya dia mendapatkan 1.225.000, yaitu dia mendapatkan
tersebut keinginan secara cepat, makanya dia ambilnya di April tanggal 20. Jadi, demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.